Baik, sekarang saya akan mencoba menjelaskan metode analisis data menggunakan statistik deskriptif yang meliputi ukuran pemusatan data, tabel distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, dan sebaran data. Nah, di sini sudah terdapat data tinggi badan siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Jakarta tahun pelajaran 2010-2011. Nah, sebelum melakukan perhitungan, teman-teman Anda harus memiliki di menu Excel teman-teman harus terdapat data analisis seperti yang di pojok kanan ini. Nah, jika di komputer kalian tidak terdapat, kalian dapat memasangkannya dengan cara kita klik file, kemudian pilih option. Setelah pilih option itu nanti kalian pilih add-in. Setelah pilih add-in, manage-nya kalian pilih Excel add-in, kemudian go. Lalu bisa centang ini yang paling atas, yang paling penting yaitu analisis toolbar. Nah, sisanya bisa kalian centang, bisa tidak. Jika ingin mencentang boleh saja seperti saya. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan terdapat data analisis. Selanjutnya yaitu perhitungan atau menghitung rata. Nah, menghitung rata caranya sangat gampang, yaitu kita klik sama dengan, setelah klik sama dengan kita klik average, ketik average. Kemudian kita masukkan datanya dari 1 sampai 35. Enter. Nah, nanti data ratanya akan masuk. Setelah itu median, kita klik sama dengan. Setelah klik sama dengan, kita ketik median. Setelah kita ketik median, kita masukkan datanya yaitu dari nomor 1 sampai 74. Kemudian kita enter. Nah, nanti datanya akan muncul. Kemudian di modus, kita klik sama dengan, kemudian kita ketik mode. Kemudian kita masukkan datanya. Setelah itu kita enter. Selanjutnya untuk jumlah kelas. Untuk jumlah kelas ini menggunakan rumus Stargas yaitu sama dengan 1 plus 3,322 dikali log, basis log adalah 10. Kemudian masukkan seluruh datanya yaitu 35. Seperti itu, kemudian enter. Setelah itu nilai minimum min, kemudian sebelumnya sama dengan terlebih dahulu, kemudian minimum, lalu kita blok semua datanya. Setelah itu kita enter. Kemudian nilai maksimumnya juga sama. Untuk nilai maksimumnya sama dengan, kemudian max. Kemudian kita pilih semua datanya dari data nomor 1 dan seterusnya. Setelah itu kita enter. Kemudian untuk panjang kelas, nah untuk panjang kelasnya yaitu nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum dibagi dengan panjang kelas, dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian enter. Nah, panjang kelasnya adalah 5. Kemudian standar deviasi sama seperti kemarin, sama dengan stdef. Setelah itu kita pilih semua datanya, lalu enter. Nah, selanjutnya setelah standar deviasi, nah ini semua data sudah kita dapat. Lalu untuk mencari ukuran pemusatan data, kemudian untuk mencari tabel distribusi frekuensi, kemudian histogram, lalu kurva normal dan sebaran data, kita harus memiliki nilai z-score terlebih dahulu. Untuk nilai z-score dapat kita cari dengan cara pertama klik sama dengan, kemudian normal distribusi yang atas, tempat kita double klik, kemudian x-nya, kemudian titik koma. Ini tergantung dari laptop kalian, ada yang koma, ada yang titik koma, seperti itu, jangan sampai salah. Kemudian setelah nilainya, kemudian tingginya, kemudian kita lanjut ke min yaitu ratanya, kemudian titik koma lagi, kemudian selanjutnya
itu ada standar deviasi. Kita klik standar deviasi. Setelah standar deviasi kita pilih titik koma, kemudian false. Kita pilih false. Kita klik titik false. Setelah itu enter. Nah, perlu diketahui data ini tidak dapat kita drag. Nah, akan muncul seperti itu, bisa dilihat. Nah, untuk mengakal itu bisa kita isi dengan dolar di bagian rata dan standar deviasi. Kita klik F4 untuk mengisinya, lalu enter. Nah, nilainya akan muncul. Nah, sekarang dapat kita drag. Nah, sudah muncul, kemudian nilainya sudah muncul. Selanjutnya adalah mencari nilai dari kelas interval pada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk nilai kelas intervalnya kita mulai dari nilai yang terkecil, yaitu nilai minimumnya adalah 152. Nah, setelah 152, kita lanjutkan dengan panjang kelas, yaitu ini ditambah dengan panjang kelas, yaitu 5, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya bisa kita drag, yaitu sampai 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian maaf, masih kurang lagi 1. Kemudian sampai 7. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu interval kelas. Untuk selanjutnya itu frekuensi. Untuk frekuensi disinilah kita menggunakan data analisis, yaitu kita klik data analisisnya, lalu kita pilih histogram. Setelah kita pilih histogram, klik OK. Kemudian untuk input ringnya kita masukkan tinggi badannya. Setelah itu untuk input ring kita masukkan tinggi badan. Kemudian untuk bin ringnya kita isi dengan kelas interval. Nah, seperti itu. Kemudian untuk output ring dapat kita tampilkan di sini. Kemudian kita klik OK. OK. Nah, akan muncul seperti itu. Kemudian di sini untuk binnya kita ganti dengan interval kelas. Kemudian di sini adalah frekuensi. Nah, untuk memastikan jumlahnya ini dapat kita hitung dengan cara, ini jumlahnya ini kita hitung sama dengan, kemudian sum, lalu blok semua datanya. Belum ya, kita blok semua datanya. Selanjutnya enter. Nah, sudah 35. Nah, itulah untuk tabel distribusi frekuensinya. Kemudian dapat kita lanjutkan, yaitu membuat histogramnya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke histogram, terlebih dahulu kita isi dulu interval kelasnya dan ganti dulu z-score-nya atau kurva normalnya, diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, kita dapat urutkan terlebih dahulu. Caranya kita blok, kemudian pilih data dan filter, lalu akan muncul segitiga ke bawah. Nah, di sini dapat kita ganti sort small to large. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini untuk interval kelasnya kita dapat ditambahkan, yaitu menggunakan panjang kelas, yaitu dari 152 sampai 156. Kemudian dari 157 sampai 161. Kemudian ini sampai 166. Ini sampai 171. Kemudian ini
ini. Sudah. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut membuat histogramnya. Membuat histogram dapat kita lakukan dengan cara kita blok terlebih dahulu, ini agar lebih gampang. Kita blok. Setelah kita blok, kita pilih insert. Setelah kita pilih insert, kita pilih ini, lalu klik. Nah, sudah terlihat. Kita pindahkan terlebih dulu agar mempermudahnya. Kita geser dikit agar terlihat. Nah, untuk ini, untuk memperindahnya kita lebih besarkan dikit. Nah, kita double klik, kemudian gap wide-nya ini kita besarkan. Nah seperti itu, sehingga gambaran jadi lebih besar. Kemudian sekarang kita lanjut untuk menambahkan nilai dari kurva normal dengan cara klik kanan, kemudian select data, lalu add. Nah, setelah itu series name-nya kita tambahkan kurva normal, lalu series value-nya kita ganti menjadi nilai dari kurva normalnya, yaitu kita cari ke samping dulu. Nah, ini ya, lihat skornya, ini adalah nilai-nilai dari kurva normal. Kita hapus dulu, lalu setelah dihapus kita blok semua datanya, drag ke bawah sampai data ke 35, kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk horizontalnya kita ganti dengan tinggi badannya, ya kita blok, drag juga dari atas ke bawah sampai data terakhir. Nah, kemudian kita enter. Nah, sudah terlihat, kemudian kita klik OK. Kita lihat kemudian gambarnya akan terlihat seperti itu. Nah, jadi di sini kurva normalnya belum kelihatan. Nah, untuk perlihatkan itu bisa kita klik kanan terlebih dahulu. Klik kanan, kemudian change chart type. Pilih, kemudian kita klik pilih combo. Nah, jangan lupa untuk mencentang kurva normalnya. Nah, sehingga terlihat line seperti ini. Nah, ini akan kita ganti. Akan terlihat. Nah, terlihat begitu di layar. Kemudian untuk memperlihatkan ini histogram ini agar berbentuk seperti lonceng, kita pilih design, kemudian add chart element, kemudian axisnya kita pilih secondary horizontal. Nah, sudah terlihat bentuknya bukan? Lalu kita ganti ini untuk nilai kelas intervalnya, interval kelasnya kita ganti. Kita select data menjadi, untuk nilainya itu kita ganti menjadi kelas interval kelas. Kita pilih frekuensi, kemudian edit, lalu pilih interval kelas. Nah, ini. Setelah itu kita enter, kemudian OK. Nah, terlihat perubahan bukan? Nah, kemudian di bagian atas ini ada absis bagian atasnya. Kita dapat urutkan terlebih dahulu. Nah, ini terlihat tidak berurutan, tidak ada nilai 152. Ini kita akan isi 152 sampai 182 dari nilai minimum sampai nilai maksimumnya. Selanjutnya, nah sudah terlihat. Nah, selanjutnya ini bisa juga kita tidak perlihatkan. Untuk tidak memperlihatkan ini, kita bisa double klik lagi, lalu pilih numbernya, bukan label. Nah, labelsnya kita none-kan agar tidak terlihat ada tapi tidak terlihat. Kemudian selanjutnya kita tambahkan garis ini, garis vertikal di sini, karena di sini belum terlihat ada garis vertikal, baik itu di semua frekuensi, baik itu di interval kelas maupun di
nilai z-score-nya. Nah, pertama kita tambahkan di sini dulu. Kita double klik. Kemudian untuk line-nya kita beri solid line, untuk warnanya warna hitam. Kemudian untuk tick kita isi sekalian, ticknya kita isi major type-nya isi outside. Nah, terlihat seperti itu. Kemudian di bawahnya juga sama, di horizontalnya solid line, kemudian ticknya kita ganti juga menjadi outside. Nah, seperti itu. Kemudian untuk di bagian sini juga sama, di z-score-nya kita double klik, line-nya kita ganti menjadi solid line. Kemudian untuk ticknya kita isi outside juga. Nah, di sini sudah outside. Nah, saya terlihat. Nah, sekarang akan terlihat jelas. Nah, karena di sini sudah ada tick, jadi garis ini bisa kita hapus. Nah, garis-garis yang melintang ini bisa kita hapus dengan mengklik delete. Nah, sudah. Kemudian yang terakhir yaitu kita isi label. Kita add chart dulu. Untuk axis title di primary vertikal ini kita isi. Nah, ini adalah frekuensinya. Frekuensi. Kemudian isi lagi di bagian bawahnya, yaitu primary horizontalnya ini kita isi interval kelas. Kemudian kita ketik interval kelas. Lalu di bagian samping add chart. Di sini secondary vertikal. Nah, kita isi dengan z-score. Z-score. Sudah. Untuk yang terakhir yaitu kita dapat menambahkan di bagian atasnya. Pertama kita pilih desain, kemudian add chart, axis title sama seperti tadi, secondary horizontalnya. Nah, ini kita ganti menjadi distribusi data tinggi badan siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Jakarta. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Sekian dari video statistik deskriptif saya. Apabila ada kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ada pepatah mengatakan tiada gading yang terletak, tiada manusia yang sempurna. Sekian dan terima kasih. Hancurkan lagi.